Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Vima. Nah, pada video kali ini kita mau mau bercerita aja ya. Aku mau bercerita selama 1 tahun kuliah PPG di UNY ya. Kebetulan aku dapat LPTK itu di UNY. Apa aja sih yang dilakukan, kegiatannya apa aja ya? Karena kan banyak juga yang di TikTok bilang, wah enak ya kalau PPG di UNY daripada di kampus yang lainnya. Kenapa kok bisa enak ya? Oke, kita runtut dari awal masuk ya. Dari awal masuk itu aku tuh kan setelah dinyatakan lulus itu langsung nyari berkas-berkas dan juga surat-surat yang jadi untuk lapor diri ya. Kebetulan kalau di UNY sendiri lapor dirinya itu online ya. Jadi kita nggak harus ke kampus, tapi kita nyeken berkasnya itu di scan lalu diupload aja, diunggah di sistem. Nah, kalau di UNY gitu. Terus setelah itu selang satu minggu kalau nggak salah ya, itu langsung kegiatan pertama kita orientasi. Kegiatan orientasi ini kalau pas gelombangku itu dilakukan di auditorium UNY ya. Di auditorium itu dari pagi sampai sore. Nah, di sana kegiatannya ngapain aja sih orientasi? Orientasi itu ya kita pengenalan dulu, ini PPG itu apa, terus dikenali nanti jadwalnya ini, terus dosennya ini dikenali satu persatu ya. Selain itu juga kita harus berkenalan dengan yang lainnya sambil dibagi KTM ya. Oke, setelah orientasi, di orientasi itu juga kalian jangan takut ya, karena di sana enak kok, dikasih makan snack, makan berat dari pagi sampai siang ya. Jadi semuanya menyenangkan orientasi. Setelah masa orientasi itu selang 3 hari kalau nggak salah, itu langsung kuliah ya. Kuliahnya itu langsung benar-benar kuliah. Kita cuma perkenalan sama dosen sama teman-teman, itu cuma di pertemuan yang pertama ya. Setelah itu pertemuan selanjutnya kita udah langsung mengerjakan soal-soal yang ada di LMS. Jadi kita udah langsung masuk LMS nih guys. Kita dikenalin dengan LMS itu cara mengerjakannya kan alurnya merdeka. Ada alur merdekanya kan yang pertama M ya. M itu mulai dari diri, E elaborasi konsep, R ruang kolaborasi, terus D demonstrasi konsep. Demonstrasi ini nanti kita mendemonstrasikan yang sudah kita lakukan di ruang kolaborasi ini. Merdeka, terus ada koneksi antar materi, dan juga yang terakhir ada aksi nyata. Jadi tugasnya tuh per mata pelajaran mata kuliah ya. Per mata kuliah itu alurnya merdeka ya. Mesti dimulai dari diri. Mulai dari diri itu ya kita membaca mengenai banyak teori-teori kayak gitu ya, mulai dari diri. Ya begitulah, besok di LMS-nya akan muncul alur merdeka itu yang harus kalian selesaikan ya. Tapi tenang aja, kalau di PPG itu tugasnya tuh nggak individu kok, tugasnya itu banyak yang berkelompok. Jadi kalian saling berkelompok aja sama teman-teman kalian, nggak usah seperti S1. Kalau di S1 kan kuliahnya tuh wah nanti biar aku dapat nilainya bagus kayak gitu ya. Kalau di PPG ini enggak ya. Kalau di PPG ini kita disuruh teamwork ya, kerjasama tim, kebanyakan kayak gitu ya tugas-tugasnya. Jadi kalian jangan merasa sendiri. Awal-awal itu pasti kalian merasa berat karena tugasnya berat, terus pulangnya sore juga. Tapi lama-kelamaan kalau dikerjakan bareng-bareng sama teman kalian itu jadi ringan kok ya. Jadi jangan pernah egois untuk ngerjain sendiri ya. Kita berbagi aja, begitupun dengan teman-teman yang lainnya. Kalau kita berbagi, maka teman-teman yang lainnya juga akan berbagi tugas dengan kita gitu guys. Setelah perkuliahan, kalau di kampusku tuh kuliah 2 bulan, terus PPL, terus kuliah lagi. Nah jadi sistemnya tuh di blok-blok ya. Kalau di kampus yang lainnya kan ada juga yang misal pagi kuliah, nanti siangnya PPL ke sekolahan. Nah untungnya di kampusku itu di blok. Jadi ya 1 bulan ini fokus kuliah. Waktu PPL ya cuma di sekolahan full 1 bulan atau 2 bulan itu full KKN di PPL di sekolahan ya. Jadi kita nggak ke kampus. Jadi enaknya sistem blok tuh kita bisa jadi fokus ke
misal PPL ya udah kita PPL aja gitu ya. Untuk semester 1 itu ya kegiatannya langsung kuliah, PPL, kuliah lagi. Nanti juga ada mid semester, dan juga ada UASnya juga ada ya. Terus dilanjutkan di sesudah UAS semester 1, itu kita ada jeda libur 2 minggu ya, libur 2 minggu terus masuk lagi kita langsung udah masuk ke semester 2. Jadi aku tuh masuk kan bulan September ya, September, Oktober, November, Desember. Nah di Januari ini udah di semester 2 ya, Januari akhir ini udah semester 2. Di semester 2 pun begitu ya, semester 2 juga kita kuliah 2 bulan, terus ada PPL. Nah yang bikin enaknya tuh kalau di semester 2 waktu PPL belum selesai kan, waktu itu kayaknya bulan puasa ya. Nah itu masih ada di akhir-akhir PPL, misal kurang 1 minggu ya, penarikan PPL itu ada kegiatan namanya studi budaya dan juga bela negara. Nah studi budaya ini apa? Studi budaya ini seperti kegiatan kalau di SMP, SMA, kalau di sekolah kayak gitu kayak study tour ya. Tapi kalau kami di PPG di kampusku ini namanya studi budaya. Nah untuk angkatanku kemarin studi budayanya itu ke Malang ya, ke Malang Jawa Timur. Kita itu full semuanya dari kampus ya. Kita tinggal berangkat aja, terus dapat kaos, terus kita tidur di hotel. Selain itu kita juga dapat uang saku dari kampus juga guys. Jadi enaknya itu studi budaya ya. Kita dibagi menjadi 2 kloter, misal yang minggu ini studi budaya, minggu depan bela negara. Yang minggu ini bela negara, minggu depan studi budaya. Nah untuk yang gelombang 2 yang sesudahku, aku kan gelombang 1 tahun 2023. Nah untuk yang gelombang 2 tahun 2023 itu studi budayanya itu ke Solo dan Semarang. Jadi kayaknya tiap angkatan itu beda-beda ya studi budayanya kemana. Tapi yang penting kalau di UNJ itu ada yang namanya studi budaya. Kita seperti jalan-jalan, refreshing kayak gitu. Tapi itu masih dalam kegiatan perkuliahan. Jadi setelah selesai studi budaya kita balik lagi PPL untuk penarikan gitu ya guys. Nah setelah studi budaya langsung seminggu berikutnya kebetulan aku dapat yang kloter 1 studi budaya, yang kloter 2 bela negara. Nah bela negara kalau di UNJ itu dilakukan di AAU ya, Angkatan Udara, di Militer Angkatan Udara AAU ya. Di sana kita nginep dari Jumat, datang itu hari Jumat ya, terus nginep pulangnya hari Minggu. Nah ngapain aja sih bela negara? Ya bela negara tuh di sana sama Pak Tentara itu diajari tentang tertib, disiplin, terus tentang kerjasama tim. Hari pertama itu kita dapat materi-materi kayak gitu. Terus hari kedua kita disuruh PBB juga ya, PBB, terus juga ada materinya juga. Dan hari ketiga itu kita yel-yel PBB kayak gitu guys. Nah selama di AAU ini kegiatannya kita harus tertib ya, makan harus sesuai jadwal, dan juga makannya tuh kita benar-benar harus berbaris lurus kayak gitu, harus ya posisinya. Terus kalau makan harus dihabiskan juga ya. Itu untuk bela negara ya, bela negara. Nah setelah selesai bela negara itu kita lanjutkan lagi ya, kan penarikan PPL. Nah setelah itu kita penarikan PPL, kita balik lagi ke kampus untuk melanjutkan perkuliahan di kampus. Nah kita kan udah studi budaya, udah bela negara, terus kita kuliah lah. Kuliah yang terakhir ini, di bulan terakhir ini lagi padat-padatnya, kita harus dituntut untuk menyelesaikan semua yang ada di LMS, dan juga ada UASnya juga, dan yang terakhir ada gelar karya. Terus juga ada yang seminar PPG. Jadi untuk seminar PPG itu adalah salah satu tagihan akhir mata kuliah seminar ya.
seperti kalau dulu kan ada yang namanya seminar proposal ya, ya itu hampir sama seperti itu guys. Jadi apa yang sudah kita buat di waktu kita PPL yang sudah kita tambahi dimodifikasi pembelajarannya sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolahnya, itu kita presentasikan, kita diseminarkan dengan waktu itu pengujinya dari dosen lain ya, dan ada satu dosen pembimbing. Nah, seminar ini dilakukannya juga cuma 30 menitan aja dan tidak menegangkan kok guys, dan ya cepet, seminarnya cepet guys, nggak seperti seminar saat skripsi ya. Setelah seminar itu, seminar PPG, kita lalu ada yang namanya gelar karya. Nah, gelar karya ini adalah tagihan akhir dari proyek kepemimpinan. Kan ada makul proyek kepemimpinan ya di semester 2. Nah, proyek kepemimpinan ini gongnya, puncaknya itu ya di gelar karya. Seperti gelar karya waktu P5 di sekolah masing-masing, kalau yang dulu udah pernah mengajar ya, kan ada kegiatan P5 itu ada gelar karyanya ya. Begitu juga kita menampilkan karya yang sudah kita buat ya di mata kuliah proyek kepemimpinan itu. Nah, kebetulan kan untuk kelompok PK ku, proyek kepemimpinanku itu buat lilin aromaterapi ya. Kita berarti di gelar karya itu menampilkan itu produknya, lilinnya. Kita buat lilin terus ditaruh di situ. Nanti ada pengunjungnya juga gitu guys. Dan ada yang menilai itu dari dosen dan juga dari guru penggerak ya. Setelah gelar karya selesai, kita kan semuanya udah selesai tuh, gelar karya, UAS dan lain-lain itu udah selesai. Kita lanjut difokuskan untuk UKIN ya, Nah, kalau itu kita balik lagi ke SMP ya. Kalau aku kan kebetulan aku di SMP, jadi aku balik lagi ke SMP, minta izin, Bu, izin mau ngambil tag video UKIN. Nah, tag video UKIN-nya ini juga 2 jam pelajaran ya tagnya ya. Jadi nanti yang diupload itu, yang diunggah, ada satu video full dan ada satu video yang diedit. Jadi kita ngunggahnya 2, yang dinilai 2 ya. Yang video full ini berarti kalau SMP kan 1 jamnya 40 menit, jadi 80 menit ya. Dan yang diedit itu 30 menit aja ya. Itu ya di-cut, diambil bagian yang penting aja. Kalau mau bagus nge-shootnya itu pakai 2 kamera ya. Ada kamera yang stay di tengah-tengah, dan ada satu kamera yang lebih dekat kayak gitu loh guys. Nanti tinggal pintar-pintar ngeditnya. Terus setelah itu kita ada tes PCK ya, pedagogi content knowledge itu. Kalau di kampusku sendiri 1 minggu sebelum tes PCK itu kita kayak ada seperti les bimbingan lah, dikasih bimbingan sama dosen itu selama 1 minggu ya. Dikasih materi-materi dan juga contoh soal kayak gitu, terus disuruh mengerjakan kuisis juga. Jadi waktu kita mengerjakan tes PCK ini kita oh iya kemarin kan udah dikasih tahu lah, jadi masih ada keinget gitu, jadi nggak takut ya. Jadi toko jalanin aja. Terus PCK udah selesai, dilanjutkan sama wawancara selesai. Nah, ini di UNJ ada kegiatan outbound untuk melatih teamwork kayak gitu. Ada kegiatan outbound guys gitu. Dan setiap kegiatan outbound ini ya udah, kita udah selesai, tinggal nunggu pengumuman. Doain ya semoga aku lulus. Dan besok yang kegiatan terakhir yaitu kegiatan yudisium ya. Kegiatan yudisiumnya belum tahu dilaksanakan kapan karena masih menunggu informasi dari kampus ya. Kampus belum dapat informasi dari pusat karena kan untuk serdiknya itu kan dikirim langsung dari pusat ya. Ya udah, jadi sambil menunggu kita mungkin bisa cari kerjaan sampingan yang lainnya gitu guys. Nah, itu aja cerita selama 1 tahun kuliah PPG di UNJ ya guys. Semoga kalian yang pengen daftar dimudahkan ya. Dan see you, sampai jumpa di video selanjutnya.